Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022. Dengan tema Accelerate the Implementation of Industry 4.0 to Support Inclusive and Sustainable for National Recovery. Perkenankan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua dalam setiap aktivitasnya, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Beli rantang ke beras tagi, selamat datang dan selamat pagi kepada para tamu undangan yang telah hadir pada hari ini Selasa 8 Maret 2022. Selamat datang dan terima kasih juga kepada para tamu undangan terhormat yang sudah bergabung bersama kami secara online. Perkenalkan, saya Alma Bestari yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heru Kustanto MSI, selaku Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri. Selamat pagi Bapak, yang pada hari ini mewakilkan Bapak Dr. Insinyur Dodi Rahadi MT, selaku Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian RI. Selamat datang dan selamat pagi juga kepada Bapak Andi Budimansyah, selaku Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia FTII. Selamat pagi Bapak. Selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Aditya Adiguna, selaku Direktur Utama Naganaya Indonesia. Selamat pagi Bapak. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada hari ini di Hotel JS Luansa Jakarta, maupun yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Baik, kalau begitu, sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, kita akan bersama menyaksikan video berikut ini. Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah untuk Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu paparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Heru Kustanto MSI selaku Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri. Ya, Bapak boleh silakan naik ke atas panggung untuk berbicara di depan podium. Kepada Bapak Dr. Insinyur Heru Kustanto MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mewakili Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Bapak Dr. Dodi Rahadi MT, yang pada hari ini beliau mewakili Bapak Menteri Perindustrian di dalam acara penganugerahan pelayanan publik. Jadi dengan begitu beliau mewakilkan kepada saya dan tidak mengurangi kegiatan kita pada pagi hari ini, dan kami akan membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati para pimpinan perusahaan yang telah hadir,
Yang kami hormati juga mungkin ada pimpinan Asosiasi Perusahaan Industri, kemudian juga yang saya hormati Pak Andi Budimansyah, terima kasih Pak Andi sudah hadir, selaku Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia, kemudian Bapak Adi Guna, selaku Direktur Utama PT Nagaya Indonesia Internasional, rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kondisi masih pandemi, meskipun alhamdulillah kasusnya sudah mulai turun, beberapa kebijakan pelonggaran sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat pada acara soft launching Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022. Tadi sudah ditayangkan event kegiatan yang akan dirancang kita di bulan Agustus dan sangat membanggakan. Ini merupakan event yang berulang di mana pada tahun lalu mengadakan kegiatan Conference Expo dalam kondisi betul-betul pandemi dan PT Naganaya sudah melaksanakan dengan sangat baik dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Menteri Perindustrian di mana pelaksanaannya dilakukan secara virtual exhibition. Kita kasih aplaus dulu PT Naganaya Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada tantangan dan persaingan global ya. Kita ketahui adanya pandemi COVID-19 ini tentu berdampak luas pada segala aspek kehidupan ya, termasuk di dalamnya juga sektor industri. Namun alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sektor industri ini telah menunjukkan kinerjanya sebagai penggerak perekonomian nasional, di mana pada tahun 2021 kemarin secara perekonomian kita masih tetap tumbuh positif. Sektor industri memberikan kontribusi sekitar 17,36% dari PDB nasional kita. Kemudian juga kita mampu tumbuh sektor industri dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih bisa tumbuh di angka 3,67%. Bahkan nilai ekspor kita di tahun 2021 kemarin itu mencapai 177,1 miliar US dollar, di mana ini merupakan nilai tertinggi yang kita peroleh dibandingkan tahun 2020 sampai dengan dan juga 2019. Jadi secara makro di tengah pandemi ini neraca perdagangan kita mencatatkan surplus yang paling besar sepanjang sejarah ekspor kita. Jadi PDB kita juga sekarang sudah mulai ditunjang juga oleh net ekspor kita atau ekspor minus impor yang sekarang sudah mulai bergerak positif. Dulu kita defisit, sekarang kita sudah mencapai angka yang positif. Bahkan target dari Making Indonesia, net ekspor kita diharapkan berada di sekitar 10% dari total PDB nasional kita. Saya hitung kemarin Pak Adit dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di 3%. Masih ada waktu sampai 2030 sehingga net ekspor kita kontribusi terhadap PDB bisa menjadi sekitar 10% sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kemudian juga terkait dengan investasi juga mencatatkan nilai cukup besar sekitar 325,4 triliun. Ini juga merupakan nilai tertinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2011. Dan yang selalu kita pantau Bapak Ibu sekalian, kami di sektor industri selalu memantau yang namanya PMI, jadi Purchasing Managers Index, di mana cut off-nya itu di angka 50, itu merupakan nilai yang ekspansif dan kita selalu berada di angka 50. Bahkan di bulan Januari kemarin, meskipun kita masih dihantam pandemi Omikron, kita masih berada di angka PMI kita adalah 53,7%, 53,7 maksud saya. Jadi dia nggak pakai persen ya, indeksnya adalah 0 sampai 100, cut off-nya di angka 50 sebagai nilai ekspansif. Jadi sektor industri selalu mencatatkan nilai di atas 50. Saudara-saudara yang saya hormati, saat ini kita menjadi ketua atau presidensi dari Forum G20 Indonesia pada tahun 2022 ini. KTT puncaknya kalau tidak salah dilaksanakan nanti di bulan November di Bali, dan sekarang banyak kegiatan-kegiatan tambahan atau side event yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita telah mengusulkan penambahan isu industri
dalam Trade and Investment Working Group menjadi ada tambahan industri di situ, jadi Trade, Investment and Industry Working Group. Jadi penambahan working group ini akan dilakukan pembahasan prioritas terkait dengan sektor-sektor industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, isu industri tentunya akan diusung dalam TIWG ini yang tadi juga sudah disampaikan, kita akan mendukung itu berkaitan dengan inclusive and sustainable industrialization via Industri 4.0 dengan tema besar penguatan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk pemulihan ekonomi. Di mana dalam tema ini diharapkan dapat mendorong diskusi di antara negara-negara G20 untuk mempercepat implementasi Industri 4.0, kemudian meningkatkan pemerataan akses teknologi, kemudian memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi, serta memperkuat kolaborasi untuk mendukung industri yang inklusif, berkelanjutan, dan pemulihan ekonomi global. Industri 4.0 dipilih karena memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi daya saing dari sektor industri nasional, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya yang tentu memang sangat terbatas, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya. Hal ini tentu akan memberikan peluang yang signifikan bagi anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan G20 SDGs tadi. Selain itu, dalam banyak penelitian juga sudah banyak ditunjukkan bahwa sektor manufaktur yang telah menerapkan Industri 4.0 ini akan mampu lebih tangguh di dalam menghadapi krisis seperti dampak dari krisis pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, percepatan implementasi Industri 4.0 dapat menjadi solusi untuk siap menghadapi krisis yang mungkin akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Tadi kami sudah ada diskusi dengan Pak Andi dan Pak Adit. Format sekarang dari pandemi ini kelihatannya akan menjadi platform ke depan ya, termasuk hibrid, digitalisasi ini kelihatannya tidak akan kita tinggalkan. Meskipun misalnya kita sudah meninggalkan atau keluar dari pandemi COVID-19 dan aspek teknologi akan memegang peranan yang sangat penting di sana. Pelaku industri dan sektor industri lainnya merespon dengan cepat ya. Jadi saya sangat apresiasi kepada para pelaku industri, kemudian juga para penyedia teknologi juga yang juga hadir di acara kita ini, memberikan respon yang sangat cepat untuk dapat melakukan transformasi digital dalam menghadapi dampak COVID-19 ini. Sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 justru mendorong sektor industri dalam mempercepat penerapan Industri 4.0 melalui transformasi digital, baik dalam sistem produksi, peningkatan skill atau keterampilan, inovasi, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait. Jadi acara ini yang tadi sudah disampaikan oleh tim Naganaya juga dalam rangka menghimpun berbagai komunitas, menghimpun berbagai ekosistem dalam bersama-sama mempercepat implementasi atau penerapan Making Indonesia 4.0 ini. Saudara-saudara yang saya hormati, pergeseran ekonomi dan bisnis akibat dampak pandemi COVID-19 ini juga menuntut perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pandemi memaksa perusahaan untuk mempercepat proses adopsi teknologi dikarenakan terjadinya perubahan dari permintaan masyarakat, pola konsumsi kita juga sudah berubah, kemudian juga cara kerja serta bisnis dalam pemerintahan juga banyak terjadi perubahan. Kemampuan beradaptasi dalam penerapan teknologi ini tentu merupakan bentuk atau respon yang krusial dalam menghadapi krisis pandemi sekaligus menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi progres dalam melaksanakan transformasi digital. Ini juga sesuai dengan hasil survei dari McKinsey di mana selama masa pandemi sekitar 26% perusahaan menyampaikan adanya scale up pada implementasi teknologi digital ini. Jadi tren teknologi digital yang paling banyak diterapkan perusahaan diantaranya adalah teknologi untuk bekerja jarak jauh seperti yang sekarang banyak kita laksanakan berbasis cloud atau video conference,
kemudian teknologi rantai pasok yang terhubung secara end-to-end, kemudian konektivitas dan visualisasi data untuk transparansi dan operasi perusahaan, robotika dan juga otomatisasi. Itu teknologi yang memang sekarang sangat berkembang di dalam industri 4.0. Saudara-saudara yang saya hormati, kami ingin menyampaikan kembali bahwa Indonesia sudah mempunyai program Making Indonesia 4.0 sebagai salah satu adopsi teknologi dalam transformasi digital ini yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 4 April, tanggalnya juga sangat cantik Bapak Ibu sekalian, Industri 4.0 tanggal 4 bulan 4 tahun 2018 ya. Hingga saat ini pemerintah sudah memberikan prioritas kepada 7 sektor yang akan didorong di dalam Making Indonesia 4.0, yaitu sektor makanan dan minuman, otomotif, kimia, tekstil dan produk tekstil, elektronika, farmasi, alat kesehatan, serta melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di dalam menyelesaikan 10 agenda prioritas. Jadi kita punya 10 agenda prioritas yang dilaksanakan lintas kementerian. Nah, beberapa capaian yang sudah dilaksanakan oleh di Kementerian Perindustrian, pertama, kita sudah melakukan penilaian self assessment INDI 4.0, hampir 838 industri. Kami juga memberikan penghargaan INDI 4.0 Award sudah kepada 45 industri. Kami juga sudah menetapkan 3 perusahaan selaku National Lighthouse. Kemudian juga ada yang sudah ditetapkan sebagai Global Lighthouse dari World Economic Forum. Kementerian Perindustrian juga memberikan pendampingan industri kepada hampir 108 industri, memiliki 8 capability center, 1 digital capability center, ada 4 satelit dan 3 learning factory. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan SDM 4.0 kepada hampir 2.170 perusahaan. Kemudian untuk IKM kami juga mendorong melalui pengembangan e-commerce, smart IKM kepada hampir 13 ribuan IKM. Dan juga berkaitan dengan startup industri, kami juga sudah melaksanakan startup for industry yang telah dilaksanakan oleh 723 startup, di mana menghasilkan 75 finalis dan 35 proyek implementasi. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian sebagai leading sektor pada Making Indonesia 4.0 juga telah meluncing Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 atau yang disingkat PD 4.0 di Permata Hijau. Mungkin Bapak Ibu pernah lewat ke sana, gedung 8 lantai, di mana PD ini sudah di launching di akhir tahun lalu di Desember 2021, memiliki visi sebagai solusi satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia dan jendela Indonesia untuk dunia. Jadi kami dalam kesempatan ini juga mengundang Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan penyedia teknologi, ada Huawei, ada Telkomsel saya lihat ya, untuk juga bekerja sama dengan kami nanti di mengembangkan PD 4.0 ya Bu ya. Silakan berkunjung ke gedung kami PD 4.0 di Permata Hijau. Mudah-mudahan kami sangat membutuhkan dukungan ya dari para pelaku industri ini, para pelaku usaha, khususnya penyedia teknologi untuk bersama-sama mengembangkan PD ini ya. Saudara-saudara yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami mendukung pelaksanaan Industri 4.0 Conference and Expo 2022 ini sebagai wahana berkumpulnya pelaku ekosistem Industri 4.0 di Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program Making Indonesia 4.0 seperti ada industri, asosiasi perbankan, sistem integrator, teknologi provider, kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan praktisi untuk dapat hadir dan berpartisipasi aktif dalam Industri 4.0 Conference and Expo 2022. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heru, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Silakan Bapak Heru untuk tetap berada di atas panggung. Maaf Bapak, bisa menduduki kursi yang berada di tengah. Terima kasih Bapak.
Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Heru Kustanto atas penyampaiannya Bapak pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga saya turut mengundang untuk naik ke atas panggung Bapak Aditya Adiguna dan Bapak Andi Budimansyah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan kedua pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Adiguna selaku Direktur Utama Naganaya Indonesia. Kepada Bapak Aditya Adiguna dipersilakan. Pak, saya izin untuk di kursi aja ya Pak ya. Saya khawatir kalau di podium nanti saya minta dipilih 2024 Pak. Jadi saya di kursi aja Pak, lebih nyaman. Izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Naganaya Indonesia ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Perindustrian khususnya Bapak Menteri, Bapak Agus Gumiwang dan juga Bapak Dodi Rahadi selaku Kepala Badan BSKJI, Kementerian Perindustrian yang kebetulan pada hari ini diwakili oleh Bapak Heru selaku Kapus Optik di Kementerian Perindustrian dan juga jajaran staf Kementerian Perindustrian yang telah hadir juga pada hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur karena kembali pada tahun ini kami sudah diberikan kepercayaan lagi untuk menyelenggarakan Indonesia 4.0 Conference and Expo. Di samping itu tak lupa kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada waktu kita hari ini, baik yang hadir secara offline maupun yang online di rumah maupun di kantor masing-masing. Pada prinsipnya Indonesia 4.0 Conference and Expo ini adalah sebuah kegiatan yang unik menurut saya, berbeda dengan kegiatan yang lainnya, yaitu selain sudah menjadi kegiatan industri 4.0 terbesar di Indonesia, kegiatan ini juga adalah satu-satunya kegiatan yang tidak hanya membahas mengenai sektor manufaktur saja, tetapi kalau kita bicara industri 4.0, kegiatan ini juga akan membawa ataupun mendiskusikan seluruh stakeholder ataupun pemangku kegiatan, pemangku kepentingan dari cross sektor lainnya. Sebut saja ada dari energi, transportasi, dan edukasi dan lain-lainnya. Jadi kegiatan ini bisa dipastikan akan menjadi kegiatan yang sangat besar. Dan kalau kita lihat ya di industri musik, mungkin Indonesia punya Java Jazz Festival. Di industri sport nanti kita akan punya MotoGP di Mandalika. Nah, kami berharap di industri sektor IT, khususnya di industri 4.0 ini, kita akan punya yang namanya Indonesia 4.0 Conference and Expo. Boleh tepuk tangannya sedikit, Bapak-Bapak. Siapa Pak? Siapa Pak? Baik, tahun ini kita akan membawa tema besar yang mana tema ini sendiri sebetulnya sudah digaungkan oleh Bapak Presiden kita di tahun-tahun sebelumnya dan juga sudah digaungkan juga oleh Bapak Menteri kita, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang, yang berkaitan dengan inklusif dan juga sustainable industries. Nah, ini kalau tema kita tahun ini kurang lebih accelerate the implementation of Industry 4.0 to support inclusive and sustainable industry for national recovery. Jadi kalau kenapa kita akan bawa tema kita kali ini? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwa pemerintah kita ini saat ini sedang mempunyai program nasional yaitu yang kita namakan G20. Di mana di G20 sendiri tema yang mereka angkat ataupun pemerintah angkat saat ini berkaitan dengan sustainable industry.
Di sini kami selaku organizer dan juga yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan juga FTII, di sini ada Bapak Andi Budimansyah. Kami ingin mendorong ataupun mendukung adanya kegiatan G20 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kami akan membawa tema yang kurang lebih mensupport dari kegiatan tersebut. Yang kedua, kami melihat bahwa Indonesia ini atau bangsa kita ini bisa dikatakan sudah naik level Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita sudah tidak lagi berbicara mengenai ayo kita pakai teknologi, ayo kita pakai teknologi. Tetapi kita sudah berbicara mengenai bagaimana teknologi ini bisa mendorong sustainability dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa dikatakan yang awalnya kita di kelas 1, saat ini kita sudah harus memikirkan naik kelas dengan cara bagaimana teknologi ini bisa mempengaruhi atau berkelanjutan hingga di kehidupan kita selanjutnya untuk anak dan cucu kita nanti. Nah, oleh sebab itu kami pada tahun ini membawa topik yang berkaitan dengan inklusif, dalam arti industri 4.0 itu tidak hanya untuk sekelompok orang ataupun sekelompok golongan, tetapi merata untuk seluruh orang, khususnya bangsa Indonesia, dan juga sustainable industry di mana teknologi ini bisa menciptakan sebuah industri yang berkelanjutan untuk masa depan kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Next. Nah, untuk saat ini mungkin yang akan saya bahas lebih kepada bagaimana kami selaku penyelenggara dari kegiatan Indonesia 4.0 ini bisa memberikan pandangan ataupun gambaran yang clear kepada Bapak-bapak Ibu sekalian bagaimana nanti packagingnya dari kegiatan tersebut dan juga apa saja programnya, mungkin itu akan menjadi ranah kami. Yang pertama saya akan membahas mengenai event profile sendiri, jadi nanti kegiatannya sendiri akan dilakukan selama 2 hari pada bulan Agustus, yaitu tanggal 24 dan tanggal 25 Agustus. Durasinya 2 hari, konsep kegiatannya sendiri itu hybrid Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara post-Covid ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heru sendiri bahwa sudah tidak mungkin lagi kalau kami selaku event organizer itu menyelenggarakan hanya sekedar offline saja, tapi kita sudah masuk dunia transformasi digital di mana kegiatan-kegiatan conference seperti ini, seminar seperti ini harus dibawa menjadi 2 jalur, yaitu online maupun offline. Itu. Jadi begitupun dengan kegiatan Indonesia 4.0 ini kita akan menggunakan konsep hybrid conference dan juga untuk exhibitionnya sendiri kita akan punya offline exhibition. Jadi nanti kita tentunya dengan protokol-protokol COVID yang nanti akan kita jelaskan dan tentukan sehingga kenyamanan dan keamanan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian seluruh partisipan bisa terjaga. Next. Baik, jadi kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo sendiri pada prinsipnya tidak hanya berjalan menjadi single event, tetapi kami berkolaborasi dengan 2 event lainnya dalam rangka meramaikan dan juga menjadi event change yang saling mengisi, saling memberikan dukungan satu sama lain. Tentunya tapi kegiatan ini akan dipayungi sepenuhnya oleh Indonesia 4.0 Conference and Expo. 2 kegiatan lainnya yaitu yang pertama adalah Smart Factory Forum. Kita paham bahwa industri maupun sektor manufaktur itu salah satu sektor yang telah memberikan nilai GDP yang cukup tinggi untuk negara kita. Oleh sebab itu kami selaku penyelenggara berinisiasi untuk menyelenggarakan sebuah forum yang akan kita lakukan menuju ke acara inti Indonesia 4.0 Conference and Expo. Jadi Smart Factory Forum ini adalah sebuah pre-event yang akan kita lakukan di 2 tempat yang berbeda. Nah, di mana saja nanti saya akan coba jelaskan secara detail di paparan saya selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada IDIGF, Indonesia Internet Governance Forum. Nah, ini yang menariknya adalah
Kegiatan IDIGF ini adalah sebuah kegiatan yang diinisiasikan oleh PBB, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, oleh United Nations. Jadi, tapi di sini saya tidak akan menjawab ataupun menjelaskan secara rinci karena di sini akan ada Bapak Andi Budimansyah selaku Ketua Umum FTII yang merangkap sebagai salah satu pengurus dari IDIGF kegiatan ini. Next. Baik, jadi di sini kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatikan ada rangkaian kegiatan pre-event. Jadi kita tidak hanya punya event intinya aja Indonesia 4.0, tapi kita juga ada rangkaian event menuju ke kegiatan intinya nanti di bulan Agustus. Yang pertama yang seperti kita lakukan pada hari ini, kita mempunyai soft launching yang mana kita juga turut mengundang rekan-rekan media yang hadir pada hari ini juga. Terima kasih tentunya kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan diri hadir dan juga bersilaturahmi dengan kami untuk membantu kami, mendukung kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Yang kedua, kita punya roadshow yang tadi saya sebutkan. Jadi menuju ke acara inti Indonesia 4.0 Conference and Expo, kita akan melakukan roadshow ke beberapa daerah. Lebih tepatnya 2 daerah di luar Jawa tentunya. Yang pertama itu adalah Batam, di mana di situ kita tahu bahwa banyak sekumpulan pabrik-pabrik yang memang kita ingin undang, kita ingin ajak diskusi, kita ingin membuat sebuah forum untuk sharing knowledge dan juga meluaskan jaringan yang ada. Di situ nanti kita bisa tahu, kita bisa sharing masalahnya apa, solusinya seperti apa. Nah, mungkin kita nanti akan lakukan di Smart Factory Forum tersebut. Yang kedua, kita juga mau mengadakan di daerah Kerawang tentunya, karena sepengetahuan kita semua bahwa daerah Kerawang juga salah satu daerah yang memang mempunyai jumlah industri yang cukup banyak di sana. Jadi kita akan mengundang beberapa pihak, khususnya manajer, factory manager ke atas, untuk coba kita ajak diskusi tentunya dengan dipimpin oleh Kementerian Perindustrian. Seperti apa masalahnya, apa juga solusinya, nanti kita akan bisa diskusikan di Smart Factory Forum tersebut. Selanjutnya kita akan punya podcast 4.0 juga. Nah, ini menarik karena tahun lalu kita juga sempat melakukan podcast 4.0 untuk mendiskusikan teknologi-teknologi terkini ataupun solusi masalah yang terjadi, tapi kita kemas dengan kemasan yang santai, Ibu Bapak. Jadi dengan kopi, dengan teh, kita bisa ngobrol selayaknya kita ngobrol dengan teman. Tidak seperti layaknya kita melakukan diskusi maupun panel diskusi lainnya. Nah, itu yang cukup menarik. Nah, harapannya informasi yang saya dapat dari Bapak Dodi Rahadi, beliau juga mengharapkan bahwa podcast ini tidak hanya sebagai kegiatan pre-event, tetapi akan bisa mampu dilanjutkan setelah event selesai. Jadi ini akan continuity-nya akan kita lanjutkan, tidak hanya untuk mempromosikan sebuah event Indonesia 4.0 saja, tapi kita akan lanjutkan ke waktu-waktu berikutnya. Nah, yang terakhir juga kita akan ada press conference, di mana kita juga akan mengundang rekan-rekan wartawan, tapi nanti kita akan lakukan itu mungkin berdekatan dengan kegiatan utama, yaitu 1 minggu sebelum kegiatan. Di situ nanti kita akan melakukan update, siapa saja yang memberikan support, siapa saja yang mendukung dari kegiatan ini, siapa saja stakeholder terkait yang memang berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia 4.0. Nah, itu kurang lebih dari kegiatan menuju kepada inti dari acara kita nanti di bulan Agustus. Tentunya nanti kegiatan ini juga akan dilakukan cukup baik, mengikuti dengan protokol-protokol COVID yang nanti akan kita tentukan ataupun pemerintah tentukan. Next. Nah, ini kurang lebih timeline ataupun rangkaian kegiatannya yang tadi saya sudah sebutkan, saya coba jelaskan. Jadi ada beberapa menuju ke Indonesia 4.0 Conference and Expo. Next. Nah, di dalam kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo sendiri tidak hanya
berupa conference maupun pameran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tentunya dengan pengalaman yang kami punya, kami ingin memberikan sebuah pameran ataupun sebuah acara conference yang memang belum pernah ataupun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu alami. Kami di sini tujuan kami sebagai organizer tentunya mempunyai objektif di mana yang pertama adalah memberikan sebuah pengalaman baru kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selain itu kita juga ingin memberikan semacam manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tentunya dengan melebarkan jaringan dan lain-lain. Tentunya seperti yang tadi Pak Heru sampaikan juga bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah memperkuat tali silaturahmi dan juga menjalin networking bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita punya khususnya dari Kementerian Perindustrian punya yang namanya SINDI Ecosystem 4.0. Nah, itu yang akan kita kencangkan lagi jalinan hubungan baik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Seluruh stakeholder, seluruh pemangku kegiatan, pemangku kepentingan akan kita kumpulkan menjadi satu tempat dan juga satu waktu. Itulah tujuan utama dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, untuk mencapai kepada tujuan tersebut, kami sebagai penyelenggara dari kegiatan Indonesia 4.0 ini menciptakan sebuah program-program. Yang pertama yaitu tentunya conference dan pameran, di mana conference-nya sendiri akan kami balut dengan konsep hybrid tentunya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir langsung ke lokasi, di mana lokasi nanti kegiatan acara pada bulan Agustus nanti di Hotel Bidakara. Jadi di tempat tersebut ada sebuah lokasi hall yang memang cukup besar dan cukup memadai dari sisi teknis. Dan juga kita juga akan mempunyai pamerannya, di mana pamerannya itu hanya bisa dihadiri secara secara offline. Jadi bagi peserta pengunjung yang ingin mengetahui the latest technology, nah itu mereka bisa hadir ke tempat acara. Yang kedua, kita punya program namanya cocktail reception, di mana cocktail reception ini akan memberikan peluang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjalin network, melebarkan jaringan-jaringan ataupun berkenalan satu sama lain, sehingga seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tujuan kita untuk memperkuat dari ekosistem 4.0 itu bisa tercapai dengan adanya program ini. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu konsepnya lebih santai, lebih reception, jadi bisa networking, bisa ngobrol, tukar kartu nama dan lain-lain di dalam kegiatan cocktail reception ini. Yang ketiga kita punya yang tadi saya sudah sampaikan Internet Governance Forum, di mana nanti Pak Andi sendiri nanti yang akan menjelaskan mengenai konsep ini seperti apa, siapa nanti yang akan diundang, siapa pemangku kepentingannya. Nah, untuk meramaikan kegiatan ini tentunya target yang akan kita undang itu betul-betul segmented yang mempunyai antusias untuk bertransformasi ataupun mempunyai antusias terhadap perkembangan industri 4.0 di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini yang keempat kita punya program namanya Warehouse of Idea. Jadi selain conference kita juga punya satu lahan slot yang kita areakan di tengah-tengah pameran, di mana Warehouse of Idea ini adalah tempat panggung kecil untuk menyampaikan ide-ide maupun solusi-solusi yang bapak-bapak punya. Bisa itu berupa teknologi kah, bisa itu berupa software kah, nah itu bisa bapak-bapak bisa mengisi dari seluruh partisipan itu nanti bisa mengisi dari rundown yang kita akan buat di dalam kegiatan Warehouse of Idea. Jadi konsep yang berbeda dengan conference tentunya, kalau conference kita berbicara mengenai national overview, mengenai makro, isu-isu critical makro, tapi kalau kita bicara Warehouse of Idea stage ini lebih kepada technical bapak-bapak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mempunyai kesempatan untuk menjelaskan solusi maupun produk yang memang bisa dikatakan mendukung dari proses transformasi yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan oleh para pelaku industri di Indonesia.
Selanjutnya kita punya Industrial 4.0 Wall, di mana kita punya satu lokasi yang memang nanti kita akan berkolaborasi tentunya, karena tema kita tahun ini kolaborasi, jadi kami juga selaku penyelenggara akan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak tentunya. Kita akan membuat semacam miniatur ataupun dummy dari monitoring center. Jadi kalau kita datang ke 1-2 pabrik yang memang bisa dikatakan sudah canggih, itu pasti mereka punya semacam miniatur monitoring center room, yang mana nanti monitoring center room itu kita akan bawa langsung ke acara pameran. Jadi bapak-bapak ataupun pengunjung nanti yang akan hadir itu bisa mengetahui, oh seperti ini toh monitoring center yang kita punya. Oh seperti ini toh, oh apakah mungkin ya monitoring center ini kita adopsi di pabrik-pabrik kita. Nah itu mungkin sebagai gambaran apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah kegiatan Indonesia 4.0. Selanjutnya kita juga sebagai untuk membuat ini di kemasan menarik dan juga untuk memberikan hiburan kepada seluruh peserta yang akan hadir, kita juga akan membagikan beberapa door prize khususnya kepada nanti akan dikemas macam kuis-kuis oleh panitia. Dan yang terakhir tentunya ketika kita bicara situasi COVID pandemi saat ini, tentunya semua orang pahami bahwa kita sangat concern dengan yang namanya kesehatan. Jadi kita nanti di acara kita akan mempunyai program free medical check up gratis untuk seluruh pengunjung yang hadir ke acara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya asam urat, yang punya gula darah tinggi, nah itu bisa nanti kita cek bareng-bareng di acara nanti. Gitu. Nah, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep conference. Nah, di sini yang lebih menarik adalah yang pertama, seperti biasa kita akan ada yang namanya keynote session tentunya dari VVIP maupun VIP pembicara yang akan kita undang untuk on stage memberikan ide, solusi dan pandangan mereka. Selanjutnya kita juga akan ada panel diskusi di mana kita akan mengumpulkan seluruh perwakilan dari beberapa orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda tentunya. Baik itu dari asosiasi, pemerintah, komunitas dan juga pelaku industri. Nah itu kita akan undang menjadi satu stage untuk mendiskusikan sebuah topik yang sekiranya sangat bermanfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, konsep conference ini cukup menarik buat kami karena apa yang akan kami tawarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bukan hanya pengalaman baru untuk si pembicara, tetapi kita juga akan memberikan pengalaman baru untuk seluruh peserta yang hadir, baik itu online maupun offline. Jadi konsep conference yang akan kita pakai yaitu kombinasi antara konsep konser musik dengan teknologi lighting, sound system dan lain-lain, dan juga gabungan dengan konsep conference yang ada. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan pernah nanti menemukan conference Indonesia 4.0 itu dengan selayaknya conference seperti kita yang hadir di sini dengan dengan lighting yang cukup. Tidak, nanti tentunya akan dalam satu ruangan itu kita akan gelapkan tentunya tanpa lighting, dan lighting tentunya akan ada satu spot di panggung dengan teknologi lighting dan juga motion grafis yang akan kita bangun nanti. Itu semua akan memberikan pengalaman baru bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti apa konsepnya, seperti apa lightingnya, mari kita tunggu nanti di acara pada Agustus nanti, gitu kurang lebih. Next. Nah, jadi kalau kita bicara industri 4.0 akan ada banyak topik-topik yang akan kita angkat. Jadi dari mulai AI, dari mulai cloud computing, cyber security, industrial automation, big data dan lain-lain. Jadi bukan tadi seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya satu sektor manufaktur aja, meskipun kita ketahui bahwa tuan rumah dari kegiatan ini yaitu Kementerian Perindustrian, tetapi di sini kami cukup bersyukur dan juga berterima kasih telah diberikan izin untuk membahas juga sektor-sektor lainnya, sehingga masyarakat luas itu bisa memahami
sektor lainnya semacam industri keuangan kah, bagaimana perkembangan industri keuangan ataupun transportasi di dalam era industri 4.0, seperti apa aplikasinya, apa saja masalahnya ketika mereka ingin melakukan transformasi. Nah, dan hal-hal seperti itu dan sektor-sektor seperti itu dan teknologinya yang tadi saya sebutkan itu akan seluruhnya akan dibahas di dalam satu acara, yaitu Indonesia 4.0 Conference and Expo. Next. Nah, ini adalah floor plan ataupun floor map yang kita punya, di mana lokasi acara nanti akan kita lakukan di salah satu hotel di Jakarta, di Hotel Bidakara nanti tanggal 24 dan tanggal 25. Di sini seperti yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat, di situ ada kotak-kotak kecil itu yang akan menjadi ruang pameran kita, di mana jumlah booth pameran yang ada itu sangat-sangat terbatas, karena dari kami pun selaku penyelenggara betul-betul sangat selektif kepada siapa saja yang sekiranya ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena kami melihat bahwa dikarenakan tempatnya pun terbatas, jadi kami betul-betul harus memastikan bahwa teknologi nanti yang akan dipamerkan itu betul-betul memberikan manfaat ataupun dampak yang luas terhadap perkembangan industri 4.0 di Indonesia. Jumlahnya kurang lebih ada 40 sampai 50 booth nanti yang akan kita punya di acara nanti. Semoga nanti dengan adanya dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu nanti, kegiatan pameran nanti bisa berjalan lancar dan juga ramai diikuti oleh seluruh peserta. Berikutnya kita juga ada di bawahnya itu, di bagian bawah kita punya ruangan seminar conference-nya, di mana kapasitas ruangan seminar conference-nya itu kurang lebih ada di angka 200 peserta. Kita targetkan 200 peserta itu yang bisa hadir, dan untuk yang nanti peserta online itu kita harapkan bisa hadir lebih dari 1.000 maupun 2.000 peserta. Kalau berkaca dari kegiatan kami di tahun lalu Indonesia 4.0 Conference itu, syukur alhamdulillah tadi juga sempat disampaikan Bapak Menteri Pak Agus Gumiwang juga setelah memberikan apresiasi kepada kami, kita bisa mencapai angka di atas 10.000 partisipan secara online. Nah, itu yang kami cukup bersyukur dan juga cukup berterima kasih Bapak Pak Heru selaku perwakilan juga. Oleh sebab itu kami sangat-sangat confidence ataupun sangat-sangat yakin dengan adanya kerjasama yang telah kami bangun sejak 2018 sampai saat ini dengan Kementerian Perindustrian, dan juga didukung oleh database yang kami telah punya dengan penyelenggaraan setiap kegiatan-kegiatan industri 4.0. Kami yakin bahwa kegiatan ini pada tahun ini akan jauh lebih sukses dari kegiatan-kegiatan kita di tahun sebelumnya. Next. Nah, saya rasa cukup sekian paparan dari saya terkait konsep maupun kemasan dari kegiatan kita nanti di bulan Agustus. Semoga dengan adanya kegiatan ini, dengan hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik itu yang offline maupun yang online, bisa memberikan dukungan kepada kami, bisa memberikan restu kepada kami untuk melakukan kegiatan industri 4.0 di Indonesia, sehingga kegiatan ini bisa menjadi representatif event Indonesia di mata regional maupun dunia. Kalau kita punya, kalau mereka punya event-event besar di Eropa, di Singapura, paling tidak Indonesia punya perwakilan event industri 4.0 terbesar di nasional kita. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Aditya Adiguna atas penyampaian pemaparannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan paparan ketiga sekaligus yang terakhir pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Budimansyah selaku Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia FTII. Kepada Bapak Andi Budimansyah dipersilakan.
Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Pak Dodi yang hari ini juga diwakili oleh Pak Heru Kustanto. Dan yang saya hormati Pak Heru Kustanto tentunya sebagai Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Industri Republik Indonesia ya. Kemudian yang saya hormati Pak Aditya Adiguna, Direktur Utama PT Naganaya Indonesia. Para hadirin yang saya banggakan, baik yang hadir pada secara luring. Nah ini kalau saya bicaranya luring dan daring, kadang saya juga suka ketukar. Luring itu ya ini kita ketemu fisik di luar jaringan ya. Rekan-rekan ya offline ya, rekan-rekan wartawan maupun para peserta yang hadir daring. Terima kasih atas kesediaannya hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Next, ya jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya Kementerian Perindustrian, Naganaya dan FTI sudah menggelar acara ini 3 tahun berturut-turut. Ini adalah tahun yang ketiga gitu ya. Tahun yang ketiga. Nah dari situ kita bisa melihat bagaimana kepedulian dari Kementerian Perindustrian dalam mendorong agar industri yang ada di Indonesia itu untuk segera beralih. Sebetulnya ini seperti apa ya, kayak sirene gitu ya Pak ya. Kalau ada tsunami kan suka ada sirene itu ya. Banyak industri yang kadang tidak aware, tidak sadar bahwa sebetulnya tsunami ini sudah semakin dekat dengan mereka gitu ya. Sudah semakin dekat dengan mereka, namun mereka masih belum sadar. Jadi cepat atau lambat, ketika industri-industri yang lain, bahkan industri yang di luar negeri atau tetangga kita begitu ya sudah mengimplementasikan 4.0, sementara kita masih menggunakan cara-cara yang biasa, maka bisa dipastikan dalam waktu yang cepat maka kita akan tersisih dalam persaingan baik secara nasional, regional maupun global. Nah gitu. Nah jadi kita mesti beri approach terhadap perhatian yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah yang kedua tadi saya katakan bahwa ini yang ketiga kali dilakukan oleh Naganaya dalam situasi pandemi yang sangat menakutkan pada saat itu karena kita belum tahu. Naganaya juga bisa tampil tetap eksis kemudian dengan melakukan conference dan expo secara daring gitu ya. Sehingga Naganaya bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Mudah-mudahan untuk yang tahun ini kita bisa lebih meriah lagi. Ada semangat yang saya lihat di 2022 ini. Dalam beberapa hari terakhir kita mendengar bagaimana pengumuman dari Menteri Bapak Luhut Panjaitan bahwa di Bali sekarang sudah tanpa karantina. Kemudian kalau kita berpergian juga dengan pesawat juga sudah tidak perlu menunjukkan PCR, cukup sudah vaksin 2 kali. Nah ini saya melihat kelihatannya ini ada titik cerah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa berinteraksi lagi dengan cara-cara yang terdahulu sehingga bisa lebih optimal gitu ya ketimbang kita menggunakan offline begitu. Baik, FTI tadi sudah disampaikan bahwa FTI adalah Federasi Teknologi Informasi Indonesia yang memang anggotanya adalah asosiasi-asosiasi. Di antaranya ada APJI, APJI itu adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada PANDI, PANDI adalah yang mengelola domain.id, makanya waktu itu saya bilang sama Pak Adit, kalau nggak pakai domain.id saya rasanya bagaimana gitu ya, karena saya juga dulu sebelum jadi ketua FTI juga saya adalah ketua PANDI yang mengelola domain.id.
kemudian ada ATSI, Apkomindo, dan ada Aspiluki yang ada kawan saya di sebelah kanan juga yang hadir dari Aspiluki. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak-bapak juga yang hadir. Next. Ya, saya sebagai pengurusnya ada Pak Irwin dan Pak Wahyu serta Mbak Erika yang ada di sini. Lanjut. Nah, kita sedikit. Nah, karena di sini ada kawan-kawan wartawan. Ini yang lain saya rasa teman-teman yang dari industri sudah paham apa industri 4.0 kan ada dari rekan-rekan wartawan. Saya ingin sedikit juga menjelaskan mengingatkan kepada saya dan kita semua ya. Lanjut. Jadi tentunya next. Ya, kalau kita bicara revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 gitu ya. Nah, di 1.0 itu memang dimulai dari otomasi yang digerakkan dengan mesin uap dan selanjutnya sehingga akhirnya kita sampailah saat ini di industri 4.0 yang merupakan cyber physical system, internet of things dan networking gitu. Nah, di industri 4.0 lanjut next. Nah, kalau dengan bahasa saya, industri 4.0 adalah industri yang mengoptimalkan teknologi, baik optimasi dalam lingkungan IT atau information technology maupun optimasi di lingkungan OT, operational technology. IT dan OT mereka juga sering sebut dengan digital twin, ya, digital twin. Menggunakan teknologi pengolahan data, data science, artificial intelligence maupun baik AI maupun non AI gitu ya. Juga menggunakan industrial IoT, sensor, aktuator dan robotik. Kenapa ini digunakan? Tentunya harapannya adalah akan tercipta sebuah alur kerja yang efektif dan optimal sehingga dapat memproduksi lebih baik, terstandar ya, karena kita menggunakan teknologi yang tidak punya emosi seperti kalau dengan buruh gitu ya. Nah, sehingga hasilnya akan terstandar. Kemudian juga produksinya akan lebih banyak, tidak terpengaruh dengan masalah-masalah demo dan tuntutan-tuntutan UMR tentunya. Dan juga tenaga kerja yang efisien, saya katakan tenaga kerja yang efisien ya tentunya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta produk yang berkualitas dengan efisiensi yang optimal. Kenapa kita membutuhkan produk yang berkualitas dengan efisiensi optimal? Supaya produk-produk yang kita hasilkan itu dapat bersaing baik di dalam negeri, regional maupun internasional. Seperti kita ketahui produk yang ada di Indonesia kan tentunya bukan hanya dari pabrikan yang ada di Indonesia, tapi juga ada yang import dari luar gitu ya. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri menggunakan industri 4.0, seperti yang saya katakan tadi, tunggulah tsunami akan datang, disruption teknologi akan menggulung kita semua. Sudah banyak contoh-contoh industri yang tidak siap dengan perubahan, yang akhirnya yang dulu menguasai market share sekarang sudah tidak ada. Atau mungkin kalaupun masih ada tapi makin sedikit. Contohnya misalnya adalah sebut saja Nokia. Dulu Nokia adalah handphone sejuta umat gitu ya. Semua orang punya Nokia gitu. Nah, karena tidak siap dengan perubahan. Nah, jadi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan rekan-rekan wartawan yang harus kita adopsi atau kita akan menghilang dari yang digilas dengan persaingan. Next. Nah, tadi Pak Adit menjelaskan mengenai Internet Governance Forum. Nah, Internet Governance Forum ini adalah sebuah forum yang dibentuk oleh tadi United Nations, oleh PBB. Dan reportnya langsung kepada Department of Economic and Social Affairs. Kita sebutnya UN Desa. Desanya itu Department of Economic and Social Affairs. Next. Nah, terbentuknya IGF dari mana? Yang pertama memang di 2003 dalam rapat di World Summit of Information Society di tahun 2003 di Jenewa. Itu memang tidak berhasil menyepakati kesepakatan mengenai internet governance. Karena apa? Karena tidak berhasil. Karena memang di internet itu sekarang kita tidak lagi bicara single kekuatan, misalnya negara yang bisa mengatur semua. Di internet kita tidak bisa bicara itu sehingga kita harus bicara dengan kolaborasi.
kemudian karena gagal di 2003 makanya dibentuklah working group untuk menyusun opsi-opsi tentang internet governance yang dipaparkan di WSIS yang kedua tahun 2005 di Tunisia, yang juga tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang internet governance. Nah, sehingga pada tahun 2006 dibentuklah Internet Governance Forum oleh UN. Dia reportnya ke UN Desa sebagai forum yang membicarakan hal-hal yang terkait dengan internet, gitu ya, guna mencapai jalan keluar bagaimana membentuk internet governance. Nah, setelah dibentuk oleh UN, ternyata secara regional juga para membentuk regional IGF, seperti di Asia Pasifik ada yang namanya Asia Pasifik IGF, ya. Kemudian di ASEAN sendiri kemarin tahun lalu Indonesia juga menginisiasi dibentuknya ASEAN IGF, gitu. Di Eropa, di mana-mana mereka membentuk Internet Governance Forum. Termasuk di Indonesia, kita juga membentuk Indonesia Internet Governance Forum. Dan pada tahun 2013 Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam melakukan dialog internasional, menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Internet Governance Forum yang dilakukan di Bali. Tentunya waktu itu leadingnya adalah Kominfo dan Kemlu karena ini adalah kegiatannya UN beserta multi stakeholder yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, kenapa dibutuhkan IGF? Jadi memang karena ada pertentangan, ada dua model dalam governance. Yang pertama tadi menggunakan otoritas negara, gitu ya, yang mengatur. Yang kemudian adalah ini clash dengan apa yang dengan private sector. Private sector yang juga sudah mengelola internet, mengelola resources yang demikian besar. Sebut saja misalnya kalau kita bicara Google, kita bicara Facebook gitu ya. Yang dia bukan state actor gitu ya, non state actor, tapi memang dia juga rely dan respect sama global hegemony terhadap satu negara gitu ya. Nah, ini pertentangan inilah yang akhirnya memang di internet kita tidak bisa bicara kita tidak bisa bicara negara bisa memerintahkan seininya. Nah, sebagai contoh, tahun berapa saya kebetulan lupa ya, ketika waktu itu Pak Aswin masih menjadi Dirjen Aptika, waktu itu ada masalah dengan penayangan di YouTube ya mengenai Innocent of Muslim, yang waktu itu kedutaan Amerika juga mulai diserbu, kemudian juga diserbu dalam arti kata dia demo ya, kemudian juga demo ke Kominfo. Nah, pemerintah Indonesia menghubungi pemerintah Amerika untuk minta supaya konten tersebut itu di take down, paling tidak bisa diakses oleh pengguna di Indonesia. Namun ternyata pemerintah Amerika pun tidak mempunyai kuasa, tidak punya hak untuk melakukan pemblokiran tersebut. Karena itu dilakukan oleh sebuah PT kan, Google sendiri kan sebuah PT gitu ya, sebuah organisasi private. Nah, sehingga akhirnya terjadilah komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Google, sebut aja begitu. Dan kita meminta bahwa konten tersebut ternyata membuat masyarakat Indonesia tidak suka dan minta tolong di take down. Nah, sehingga direspon oleh Google, kemudian konten tersebut diblokir untuk pengguna Indonesia. Nah, contoh ini saya menyampaikan bahwa ternyata kalau di internet kita tidak bisa bicara antara negara dengan negara, tapi juga kita harus bicara dengan negara dengan private sector, negara dengan civil society. Nah, sehingga Internet Governance Forum itu adalah menjadi sebuah forum multi stakeholder yang merangkum semua kepentingan tersebut, gitu ya. Lanjut. Nah, jadi Internet Governance Forum memerlukan jembatan dari kedua pendekatan yang tadi. Ya, bedanya tidak sesuai dengan tradisi PBB. Jadi Bapak dan Ibu-ibu rekan-rekan media yang saya hormati, kalau di rapat PBB pada umumnya itu adalah formal gitu ya, di mana kita
Indonesia punya satu suara, negara lain punya satu suara. Nah di IDIGF tidak seperti tradisi umumnya di PBB. Yang hadir adalah multi stakeholder, atau kita sebut dengan pemangku kepentingan majemuk yang terdiri umumnya dari ABGC ya. ABGC, akademisi, bisnis, government dan civil society gitu. Mereka itu kedudukannya sejajar, bukan yang satu lebih tinggi yang daripada yang lainnya gitu ya. Dan IGF adalah bukan forum pengambil keputusan, namun dia memberikan inspirasi atau kemudian rekomendasi maupun saran kepada mereka yang mempunyai kapasitas gitu ya. Nah di tahun 2015 mandat IGF di UN diteruskan 10 tahun lagi sehingga sampai 2025. Lanjut. Nah kalau kita bicara Internet Governance Forum itu mereka sebutnya ada paling tidak ada 7 keranjang sebelah kiri itu ya, atau sebutnya basket. Kita bisa bicara infrastruktur dan standarisasi, kita bisa bicara hukum dan regulasi, kita bisa bicara sosial budaya, ekonomi, pembangunan dan hak asasi manusia serta keamanan cyber. Itu digambarkan kayak rel kereta gitu di sebelah kanan gitu ya, seperti itu yang digambarkan oleh Diplo. Diplo itu salah satu institusi di dunia yang sangat fokus terhadap Internet Governance Forum. Lanjut. Nah tadi saya katakan bahwa Indonesia sendiri sudah mendeklarasikan yang namanya IDIGF. Itu dilakukan waktu itu motornya adalah dari kawan-kawan di APJI. Di sana ada Pak Semi, Samuel Pangerapan, waktu itu beliau masih ketua APJI ya, sekarang beliau sudah Dirjen Aptika. Kemudian juga ada FTI sendiri, waktu itu diwakili oleh Ibu Sulfia Sumarlin. Ada dari Aptikom, tentu juga ada dari Pandi saya waktu itu sebagai Pandi. Nah ini kita mendeklarasikan namanya IDIGF dan juga ada dari pemerintah tentunya, sehingga kita dapat melakukan diskusi-diskusi yang terkait dengan internet. Lanjut. Nah IGF tentunya kan non eksklusif ya, jadi karena membernya banyak, namun di dalam IDIGF itu ada posisi yang menjadi jembatan atau yang mewakili komunitas internet seluruh Indonesia. Posisi tersebut disebut dengan multi stakeholder advisory group atau disebut dengan MAC IDIGF. Di UN juga ada anggota MAC-nya, ada MAC IGF di UN gitu ya. Di Indonesia juga ada MAC-nya. Nah MAC itu terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, komunitas teknis. Siapa komunitas teknis? Komunitas teknis itu adalah misalnya ada APJI, ada ini ya, juga ada sektor masyarakat sipil dan sektor bisnis. Nah, Bapak, karena industri 4.0 tentunya tidak terlepas dari teknologi dan juga pemanfaatan internet untuk kedepannya. Nah sehingga pada acara conference dan expo industri 4.0 di tahun ini kita tentunya juga nanti akan melakukan diskusi IDIGF sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Aditya Adiguna dalam acara ini yang akan diselenggarakan di Bidakara pada 2 Agustus nanti gitu ya. Nah tentunya saya sangat mengharapkan nanti ada keterlibatan dari kawan-kawan dari industri, tentunya dari asosiasi, Aspiluki, kemudian dari industri seperti dari Huawei, dari Siemens. Saya alhamdulillah sudah dapat kartu nama dari Huawei dan Siemens gitu ya. Nah saya harapkan nanti bisa ikut terlibat dalam diskusi. Paling tidak kalau dari yang dari industri bisa menyampaikan mengenai teknologi-teknologi apa saja yang ada. Kita akan bicara mengenai teknologi dan infrastruktur gitu ya. Tentunya kita harapkan ke depan teknologi dan infrastruktur akan semakin baik dan tentunya semakin affordable atau semakin murah, semakin terjangkau. Sehingga industri-industri kita juga bisa menggunakan teknologi 4.0 dalam menjalankan industrinya gitu ya. Terus kemudian juga kita akan bicara nanti dalam keranjang atau basket hukum dan regulasi, apakah ada kendala-kendala di hukum dan regulasi dalam mengimplementasi industri 4.0 Indonesia.
keterlibatan dari Kemenperin, dari Kominfo dan lain-lain, tentunya dari masyarakat dan akademisi juga akan sangat dibutuhkan. Tentunya juga sebagai konsekuensi implementasi 4.0 ini akan ada konsekuensi terhadap labor, terhadap tenaga kerja gitu ya. Tentunya juga kita akan bicara dengan organisasi masyarakat sipil, bagaimana pandangannya mereka terhadap itu. Ini adalah memang sebuah simalakama. Kalau kita tidak bergerak ke sana, kita akan terdisrupsi. Kalau kita menerapkan, ada konsekuensi terhadap paling tidak labor karyawan yang ada itu harus ditingkatkan kemampuannya, dan yang lainnya diharapkan dapat mengisi ruang-ruang yang lain, industri-industri yang lain, atau supaya industri kita semakin banyak dan kita akan semakin berkembang. Demikian diharapkan nanti output dari diskusi IGF pada Agustus nanti adalah sebuah saran dan rekomendasi dalam 3 aspek tadi yang tentunya akan kami kirimkan kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk ke industri, kemudian ke Kemenperin, Kominfo dan lain sebagainya, sebagai sebuah rekomendasi yang dapat diperhatikan. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan media yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Bapak Andi Budimansyah atas penyampaian paparannya pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki rangkaian acara yang selanjutnya, izinkan saya untuk menginformasikan kabar bahagia Bapak dan Ibu bahwa pada hari ini sedari tadi pagi telah hadir bergabung bersama kita lebih dari 250 peserta online yang sudah terhubung secara daring pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi telah hadir bersama kita di acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Silakan. Dan bagi peserta online atau daring dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama _instansi _pertanyaan. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilakan. Ya, Ibu. Boleh dipersilakan ke ya. Mic atau pengeras suara yang telah disediakan. Boleh silakan disebutkan dari instansi mana dengan namanya dan juga pertanyaannya. Selamat siang Pak, selamat siang Ibu. Saya Gana dari Media Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Heru Pak. Pertanyaannya, transformasi industri 4.0 ini kan dilakukan dengan melibatkan dan memperluas ekosistem Pak. Dari Indi 4.0 dan juga Sindi 4.0. Nah Pak, langkah-langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kemenperin Pak? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu mungkin ya. Iya, jadi 2 pertanyaan. Terlebih dahulu untuk penanya kedua. Oh, sudah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh sebutkan nama dan asal instansi lalu beserta pertanyaannya. Silakan Bapak. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustar dari Media Business News Indonesia. Saya mau tanya ke Pak Aditya Adi Guna, Pak. Kira-kira apa target dan capaian acara ini Pak, Indonesia 4.0 ini? Terus langkah-langkah untuk mencapai target dari segi marketing dan publikasinya itu seperti apa gitu Pak?
Oke, cukup Pak. Terima Iya, kasih. Pak. Terima kasih banyak Bapak, boleh silakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baik, kita akan memulai menjawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, tadi Ibunya bertanya kepada Pak Heru, boleh saya ulangi lagi ya Pak ya pertanyaannya. Transformasi industri 4.0 dilakukan dengan melibatkan dan memperluas ekosistem Indi 4.0 dan Sindi 4.0. Langkah-langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh Kemenperin? Boleh dijawab silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dana atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di awal tadi Pak Kepala Badan sudah menyampaikan bahwa Industri 4.0 ini yang sudah di launching Bapak Presiden di tahun 2018 sudah kita tindak lanjuti dengan beberapa program ya, bahkan kita sudah meluncurkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 21 tahun 2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. Nah, tentu di dalam implementasi dari Industri 4.0 ini kita juga sudah menyiapkan berbagai upaya termasuk meningkatkan ekosistem kita. Jadi kegiatan Conference Expo ini juga merupakan bagian kita di dalam meningkatkan ekosistem Industri 4.0. Nanti akan hadir banyak para pemangku kepentingan, terutama yang kami sedang harapkan ini sebagai teknologi provider, para konsultan, penyedia teknologi yang lain, pemerintah, perbankan dan seterusnya. Jadi ekosistem akan terus kita dorong. Nah, kemudian juga kita akan terus melakukan bagaimana penilaian tingkat kesiapan itu sendiri ya. Jadi kami sedang memperbanyak industri itu untuk minimal tahu posisi mereka, di mana tingkat kesiapan mereka. Jadi kami sudah menyiapkan tools untuk asesmen indeks Industri 4.0 Readiness Index yang kita sebut dengan INDI 4.0 ini sedang kita masifkan agar industri itu juga melakukan pengukuran. Jadi pertama tentu akan kita tingkatkan kaitan kepada awareness mereka terkait dengan kesadaran mereka bagaimana pentingnya Industri 4.0 di dalam proses bisnis mereka, bagaimana pentingnya Industri 4.0 di dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan industri. Kemudian tentu setelah mereka paham, menyadari kita ingin mereka juga secara mandiri, secara penilaian secara sistem self assessment, kita siapkan platformnya di sistem informasi industri nasional kita, mereka mengisi di situ, ada tools yang kita siapkan, mereka menjawab pertanyaan, kemudian dari situ nanti akan terlihat sebenarnya berapa posisi kesiapan mereka. Jadi di Indi 4.0 ini kita punya level dari 0, nilai 0 sampai dengan 4, nah posisi mereka di sana. Di mana? Nah dari situlah hasil pengukuran INDI ini tentu akan kami verifikasi lebih lanjut ya. Kalau ingin melihat secara detailnya, nanti kami menugaskan tim asesor kami untuk memvalidasi ya terhadap hasil self assessment tadi. Nah kemudian terakhir tentu kami akan berikan pengakuan ya berupa sertifikat INDI 4.0-nya. Jadi kami tidak melihat besar kecilnya nilai gitu ya, misalnya kayak kita IPK gitu Pak Adit nih, nilai 3,5 itu bagus, tidak sebenarnya ya. Jadi industri jangan khawatir meskipun nilainya kecil, justru itu menjadi peta bagi kami, informasi bagi kami, bagi pemerintah bagaimana dengan melihat posisi dari kesiapan industri kita di dalam memasuki era Industri 4.0 ini kita banyak menyiapkan berbagai program sebenarnya. Kalau di level 2 bagaimana dia meningkat ke level 3, yang sertifikat kita dorong dia sudah menerapkan, bahkan kita dorong dia menjadi semacam lighthouse industri. Nah itu yang pertama Mbak Dana ya berkaitan dengan penilaian atau asesmen Indi 4.0-nya. Nah kemudian yang kedua yang menjadi penting sebenarnya bagaimana kita program pemerintah itu melakukan pendampingan sebenarnya. Jadi di sini hadir rekan-rekan kami, ada Pak Alfian nih, Telkomsel, terima kasih Pak Alfian, rekan-rekan dari Huawei juga hadir. Nah bagaimana teman-teman penyedia teknologi itu hadir bersama-sama dengan kami melakukan pendampingan. Nah tentu di dalam melakukan pendampingan ini ada kesediaan ya dari industri yang secara inisiatif menyampaikan kepada kami ingin dilakukan pendampingan kepada Direktorat Jenderal terkait. Jadi nanti dipilih industrinya, kemudian ada tim kami yang tadi sudah kita siapkan menganalisis pain point-nya, kemudian membantu menyiapkan roadmap, mengimplementasikan proyek transformasi Industri 4.0 itu yang tentu di dalamnya juga ada berkaitan dengan aspek-aspek teknologi tadi ya. Ada IoT, ada artificial intelligence, ada advanced robotik dan seterusnya.
Jadi kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian, para penyedia teknologi untuk juga nanti bersama-sama melakukan pendampingan. Nah tentu proyek ini juga tidak cepat ya, tidak instan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kami mempunyai pengalaman beberapa perusahaan industri yang melakukan transformasi industri paling cepat itu 2 tahun ya. Mereka sudah terlihat bagaimana dampak dari implementasi industri 4.0. Nah tentu kita lakukan juga nanti evaluasi ya terhadap proyek yang sudah deploy tadi, yang sudah dilaksanakan, kita evaluasi di mana aspek-aspek yang masih bisa kita tingkatkan. Jadi demikian Mbak Dana ya, jadi kami sekali lagi mohon dukungan juga kepada para pemangku kepentingan yang hadir di sini untuk bersama-sama bagaimana kita meningkatkan kemampuan industri kita melalui implementasi dari industri 4.0 melalui paling tidak 2 kegiatan utama, yaitu pengukuran tingkat kesiapan dengan implementasi Industri 4.0 dan yang kedua melakukan pendampingan industri. Yang lainnya tadi sudah kami sampaikan berkaitan dengan sumber daya manusia, kita melakukan berbagai macam kegiatan, pengembangan kompetensi, kurikulum juga kita bantu kita siapkan, kita sudah memasukkan kurikulum yang berbasis 4.0 nih Pak Andi nih, dengan SMK, dengan Politeknik kita sudah sampaikan kebutuhan kita seperti apa ke depan, termasuk secara pengembangan ke depan kita juga sudah bangun secara fisiknya tadi ya pusat industri digital Indonesia 4.0. Jadi mudah-mudahan dalam kolaborasi ini melibatkan selalu kepentingan target-target yang dicanangkan di dalam Making Indonesia 4.0 bisa kita capai secara cepat dan memenuhi target yang sudah kita tetapkan. Demikian Mbak Nanda yang dapat kami siapkan, terima kasih, kami kembalikan kepada MC. Iya, terima kasih banyak Bapak Heru atas jawabannya yang informatif dan sangat jelas sekali ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan kedua tadi untuk Pak Aditya Adi Guna. Pertanyaannya boleh saya ulangi ya Pak ya, bagaimana strategi marketing dan publikasi dari kegiatan Industri 4.0 Conference and Expo 2022? Silakan Bapak dijawab. Ya, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya jawab, saya tadi mau, Pak Heru tadi singgung-singgung IPK, jadinya saya malu Pak. Enggak Pak, bercanda Pak. Jadi begini, tadi juga sempat disebut, kalau saya enggak lupa, tadi dari Mas saya juga menanyakan mengenai objektif dari penyelenggaraan kegiatan ini, apa sih tujuan yang ingin dicapai gitu kan ya. Sebetulnya tujuannya itu simple sebetulnya, gampang susah. Gampang dalam arti tinggal menghubungi orang, tapi susahnya itu adalah menjadikan ini bisa memberikan manfaat, itu susahnya. Karena tujuan dari kegiatan ini adalah kami sebagai organizer sebetulnya kalau bisa dibilang sebagai mak comblangnya. Mak comblang itu dalam arti kalau anak-anak muda sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang menjadi pihak jembatan dari ekosistem itu sendiri. Jadi kami bertugas dan juga mempunyai tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan ini untuk mengumpulkan atau menyediakan sebuah lapangan untuk seluruh pemain-pemain di industri 4.0, baik itu penyedia teknologi, baik itu pengguna teknologi, baik itu pemerintah, media, asosiasi dan lain-lain untuk berkumpul menjadi satu untuk mendiskusikan sesuatu yang memang bermanfaat bagi masa depan kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan seperti ini tidak bisa tanggung-tanggung Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena kita bicara masa depan dan ini harus, we need to take it seriously, dan we are very committed to organize this event and to make this event more successful than previous year. Nah, terkait strategi publikasi yang akan kita lakukan tentunya yang pertama yaitu kami akan melakukan beberapa kolaborasi dengan rekan-rekan wartawan tentunya, baik itu media online maupun media offline. Karena bagaimanapun kesuksesan dari kegiatan ini tanpa adanya rekan-rekan wartawan itu cukup mustahil. Oleh sebab itu kami mengharapkan dari rekan-rekan wartawan untuk membukakan pintu kolaborasi kerjasama kepada kami sehingga kegiatan ini bisa
terlaksana dengan baik. Selain itu, kalau kita bicara era digital saat ini, tentunya kalau kita lihat trennya itu sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang itu lebih banyak handphone atau digital atau internet dan lain-lain. Oleh sebab itu, kami selaku pihak penyelenggara akan mengambil beberapa langkah strategi publikasi dan memprioritaskan seluruhnya, sebagiannya itu melalui platform-platform digital, sehingga informasi-informasi apapun yang terkait dengan kegiatan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Jadi sudah tidak ada zamannya mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian tidak akan melihat adanya billboard ataupun adanya di majalah, media cetak dan lain-lain. Nah, itu tidak akan ada. Yang akan ada yaitu iklan-iklan digital, baik itu di sosial media, website dan lain-lain yang akan kita lakukan menuju ke acara nanti. Di samping itu kami sangat confidence, kenapa? Karena dari tahun-tahun sebelumnya, syukur alhamdulillah kami telah dipercaya juga oleh Kementerian Perindustrian untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan. Dan tentunya database tersebut akan kita maksimalkan para pelaku-pelaku industri yang ada di Indonesia, dan kami akan kami sampaikan di sini bahwa kami mempunyai kurang lebih 60 sampai 70 ribu database pelaku industri 4.0 yang ada di Indonesia, baik itu pabrik, baik itu sektor-sektor lainnya seperti transportasi, smart city, edukasi, energi dan lain-lainnya. Dan dengan informasi yang ada dan dengan peluru yang kami punya, kami cukup yakin bahwa kegiatan ini bisa dijalankan dengan baik dan juga memberikan hasil manfaat yang baik untuk kita semua. Saya rasa cukup sekian, Mbak. Silakan. Terima kasih banyak Pak Aditya Adiguna atas jawabannya yang cukup informatif dan sangat jelas Bapak. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya? Do you have any questions? Oh, okay. Baik, silakan Bapak. Selamat siang, terima kasih. Nama saya Helvin Herman Citajaya, saya dari PT Schneider Indonesia. Mungkin pertanyaan untuk Bapak Heru atau Bapak Andi. Mohon penjelasan mengenai strategi atau program dari Kemenperin atau mungkin dari IDIGF dalam hal mempersiapkan Indonesia untuk industri 4.0 di bidang standar, baik standar nasional maupun mungkin di forum standar internasional. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ada lagi silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, oke. Boleh dijawab terlebih dahulu Bapak, silakan. Oh, masih ada Oke, satu masih lagi ada. silakan. Oke, silakan Bapak. Ya, saya Unggul dari Berita Satu. Untuk Pak Heru, Pak, mungkin bisa diceritakan strategi atau roadmap pemerintah untuk menjadikan sektor ekonomi digital itu lebih tangguh ya dalam menopang perekonomian Indonesia. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Iya, boleh silakan. Baik, mungkin yang pertama dari Pak Helvin ya, dari Schneider. Ini terima kasih Schneider ini sebagai pionir kita yang pertama ya, sebagai perusahaan yang sudah ditunjuk sebagai Lighthouse Global Lighthouse Network ya Economic Forum. Terima kasih kepada jajaran dari Schneider. Masih sangat sibuk nih Pak. Kita ada di sana ya? Oh gitu ya. Siap ya. Memang sekarang sudah mulai bergeser isunya nih berkaitan dengan standar Pak. Ini kebetulan kami ada kerjasama dengan Jerman untuk global infrastructure, salah satunya juga membahas berkaitan dengan standar ini. Teman-teman dari khususnya Jerman ingin masuk juga ke standarisasi ini, cuma memang kami masih sangat hati-hati pemerintah kita nih, karena kita memang kan belum siap sebenarnya Pak ya, dari sisi kesiapan, apalagi yang berkaitan dengan peralatan atau teknologi yang digunakan di dalam industri 4.0 ya, seperti katakanlah misalnya sensor, kemudian macam-macamnya ya, AI, kemudian berbagai teknologinya, ini sekarang mereka ingin masuk sebenarnya. Jadi kami sedang pelajari juga memang, ke depan kita perlu memang Pak,
Bapak Ibu sekalian ya, standar ini menjadi salah satu hal yang perlu kita lakukan memang. Tetapi tahapannya memang kita sedang mengamati terlebih dahulu kira-kira kemampuan industri dalam negeri kita dulu nih, kita petakan dulu ya, seperti apa, kemudian ada hal-hal ke depan kita sepakati karena standar ini kan sifatnya kesepakatan sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah menetapkan nanti SNI wajib misalnya ya. Dalam konteks kita Pak Elvin, kita punya yang namanya SNI ya. Jadi untuk beberapa SNI mungkin sedang dalam proses nih. Tapi untuk teknologi 4.0 memang belum mengarah. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian khususnya para teknologi provider kalau misalnya membutuhkan dan kita berkomitmen bersama-sama, misalnya untuk yang sangat strategis gitu ya, ini sangat menentukan katalah keselamatan, keamanan dan seterusnya, bisa kita diskusikan kira-kira mana yang bisa kita dorong. Mari kita bersama-sama menyusun SNI-nya meskipun nanti belum kita berlakukan secara wajib ya, tapi sebagai opsi pilihan dulu gitu ya. Nanti ke depan kalau memang ini sangat penting, katakanlah kaitan kepada keamanan data dan seterusnya gitu ya, apalagi bicara sensor dan seterusnya, nah baru kita berpikir bagaimana meningkatkan SNI yang tadi sifatnya voluntary menjadi SNI yang sifatnya wajib ya. Jadi kami sedang mengidentifikasi di tahap-tahap awal ini berbagai teknologi yang banyak digunakan lah di sektor industri ya. Demikian Pak Elvin, mungkin di Schneider juga banyak nih ya komponen-komponen teknologi, kira-kira bisa nanti kita siapkan ya, mana yang bisa kita prioritaskan, yang kita standarisasi di apa yang sifatnya generik begitu ya. Nah kemudian yang Pak Saiful nih dari Berita Satu, bagaimana membuat ekonomi kita menjadi lebih tangguh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita saat ini kan sudah memasuki era ekonomi digital ya, yang juga sangat terkait dengan industri 4.0 ini. Jadi bahkan potensi ekonomi digital kita kalau kita lihat dari sisi negara terutama di Asia Tenggara kan kita yang paling besar ya. Pertama dilihat dari jumlah pengguna internet, kemudian juga sistem platform ekonomi digital kan juga sudah sangat berkembang ya di Indonesia ya. Nah jadi memang banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita sudah lakukan berbagai kegiatan ya, program-program oleh pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi. Kalau kami di sektor industri tentu karena industri ini kan kalau kita persentase hampir mendekati 20% ya. Jadi 1/5 GDP atau ekonomi Indonesia itu kan didorong dari sisi industri. Nah jadi kita memang mendorong itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor industri nasional melalui industri 4.0 ini. Banyak yang lain sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Memang kita sekarang sedang menghadapi banyak tantangan Bapak Ibu sekalian dengan adanya konflik misalnya ya, Rusia dan Ukraina. Bahkan Pak Menteri mengagendakan khusus Bapak Ibu sekalian. Kami kemarin menyiapkan agenda Bapak Ibu ya, Pak Menteri memimpin langsung bagaimana dampak dari, kita sebutnya perang atau enggak ya, konflik aja ya, konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap sektor industri kita. Bahkan termasuk industri 4.0 nih Pak, Bapak Ibu ya, Pak Adit nanti coba kritik ya. Karena bagaimanapun juga ternyata di negara sana itu penghasil bahan baku untuk semiconductor yang banyak dibutuhkan. Mungkin sekarang akan semakin sulit lagi Pak, kita punya krisis semiconductor ya, sekarang mungkin akan lebih sulit lagi ya, karena pemasok bahan bakunya ada di Ukraina dan Rusia. Salah satunya ya terkait dengan kita nih, industri 4.0, berbagai komponen untuk sensor, teknologi 4.0 sedikit terganggu pasokan bahan bakunya, itu dari sisi kita. Kemudian aspek yang lain ya, ekonomi ya, minyak bumi dan seterusnya, kita sudah melihat harga brand gitu ya, minyak mentah ini sudah mulai naik Bapak Ibu. Kita sudah menghadapi kenaikan juga, yang suka beli Pertamax, biodiesel plus kan sudah naik Pak ya. Ini sudah kenaikan nih, dampaknya ada juga cukup, perangnya di sana, konfliknya di sana, dampaknya ke kita. Dan yang siap-siap lagi berkaitan dengan kita ternyata importir gandum Bapak Ibu ya, importir gandum dari Ukraina ya. Ukraina itu negara Eropa Timur, potensi pertaniannya besar, termasuk potensi penghasil gandum Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu siap-siap kalau yang suka makan mie instan ya, ada kenaikan roti dan seterusnya, pasokan terganggu ya. Memang kompleks Bapak Ibu sekalian ya, jadi dalam konteks pembangunan ekonomi ini sangat kompleks begitu. Kita tidak hanya tergantung pada diri kita
kita juga akan sangat tergantung pada dunia global, bahwa kan kita punya yang namanya global value chain ya. Nah, global value chain ini juga yang kita porsi kita di mana nih Indonesia? Kita bermain di mana nih? Kita saling mengisi ya. Jadi Pak Saiful tadi ya, jadi memang konteks ini pemerintah sudah memetakan ya berbagai macam, dan kasus-kasus sekarang COVID sudah mulai turun, case-nya ekonomi juga sudah mulai bangkit dengan berbagai macam program pemulihan ekonomi ya, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek ekonomi yang lain. Alhamdulillah kita di 2021 pertumbuhan ekonomi kita mencatatkan pertumbuhan yang positif ya. Sektor industri juga demikian, sehingga mudah-mudahan 2022 ini sebenarnya kita lebih optimis ya akan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih tinggi lagi, meskipun tadi ada juga dinamika di dunia global tadi, termasuk konflik dari Rusia Ukraina ini. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 minimal pandemi Covid-nya bisa turun, ekonomi bisa berkembang, kemudian juga yang lain-lain akan bisa kita selesaikan. Yang sedang ramai sekarang ada apa? Kelangkaan minyak goreng. Ini juga menjadi penting Bapak Ibu ya. Kita lihat di berbagai media dan seterusnya. Ini juga salah satu permasalahan yang harus kita selesaikan ya. Ini dampak dari pergerakan harga juga, ekonomi minyak bumi di sana naik, sekarang CPO sebagian didorong jadi biodiesel, bahan bakunya juga sebagian terambil untuk pengembangan biodiesel, kemudian harga CPO menjadi semakin naik gitu ya, dan tentu dampaknya kepada pasokan untuk minyak goreng kita. Nah ini memang dampaknya mudah-mudahan sedang diselesaikan oleh pemerintah. Ada DMO, Domestic Market Obligation, jadi produsen CPO itu tidak bisa termata untuk ekspor seluruhnya, tetapi sebagian sudah dipresentasikan, dikontribusikan dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini produksi minyak goreng kita bisa kembali normal, sehingga fenomena ngantri dan seterusnya itu bisa berkurang, dan kita memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mudah-mudahan bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian Pak Saiful yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan lagi kepada MC. Mungkin Pak, ya Bapak cerita Pak. Izin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Senader, menurut saya ini sangat penting dan kritis, menurut saya kritis. Standar, kenapa butuh standar? Supaya semua alat yang ada itu bisa saling interoperabilitas gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan sebuah sensor dari produsen A, kemudian aktuator menggunakan produsen B. Kalau kita punya standar, maka akan terjadi interoperability. Jadi tidak ada masalah, mereka akan bisa saling bicara. Artinya apa? Kita juga tidak terikat dengan satu vendor tertentu, apalagi ada juga vendor yang apa tuh istilahnya tuh, yang bikinnya itu proprietary gitu ya. Nah ini kalau kita terjebak dalam sesuatu yang sifatnya proprietary, ini sangat berbahaya Pak Heru. Industri yang ada nanti tidak bisa lari kemana-mana, sehingga menjadi sangat tergantung terhadap produk tertentu. Nah sebagai contoh gampangnya ya, saya analogikan dengan contoh gampangnya. Kita punya standar colokan itu ya begitu Indonesia itu ya. Bayangkan kalau industri yang ada itu nggak punya standar. PLN bikin colokannya 2 di kanan kiri gitu ya, lebarnya misalnya 4 cm gitu ya. Pabrik yang lain bikin 5 cm, ada yang bikin segitiga, yang nggak akan terjadi interoperability gitu ya. Nah interoperability ini juga Pak standar. Selain di hardware, juga nanti harus disepakati di level software dan data yang saling di-interchange, yang saling dipertukarkan. Gitu, supaya tadi bisa saling bekerja sama. Gitu. Nah ini menurut saya ini poin yang kritis dan harus ditindaklanjuti. Sikap kami sebagai FTI dan IDIJ tentunya saya sangat mendukung standarisasi harus segera dibahas. Dan keterlibatan dari para industri yang terlibat di sana harus diajak bicara supaya nanti terjadi sebuah produk yang terstandar dan bisa saling bekerja bersama dengan produk-produk dari
merek lainnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Heru Kustanto, Bapak Andi Budimansyah, dan Bapak Aditya Adiguna yang telah menjawab pertanyaan dengan sangat informatif dan seru sekali sepertinya ya Pak. Namun durasi kita tidak lama ya, jadi untuk bagi Bapak Ibu hadirin yang terhormat yang masih ingin bertanya, bisa disampaikan mungkin ke panitia, nantinya akan disampaikan langsung kepada Bapak Heru, Bapak Andi maupun Bapak Aditya ya untuk dijawab pertanyaannya. Baiklah kalau begitu, sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama. Kami mempersilakan Bapak Heru Kustanto, Bapak Andi Budimansyah, dan Bapak Aditya Adiguna untuk dapat berdiri merapat ke tengah panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Dan untuk peserta online dihimbau untuk menyalakan kameranya, karena kita akan segera melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi untuk peserta online yang telah bergabung bersama kita di sini, dihimbau untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik. Oke. 3, oke sudah? Baik. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Mau gaya yang berbeda mungkin Bapak? Oh boleh. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu semua, beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, kepada Bapak Heru Kustanto, Bapak Andi Budimansyah, dan Bapak Aditya Adiguna, boleh silakan kembali ke kursi yang berada di bawah, kembali ke round table-nya. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Akhir kata, saya Alma Bestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Tidak lupa pula saya mengingatkan Bapak Ibu hadirin terhormat untuk mengunjungi website acara ini di www.indonesia4o.id untuk mengetahui update acara yang sangat menarik dan kita nantikan. Sampai jumpa di acara Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 pada bulan Agustus mendatang. Siang hari makan kuaci, makannya sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.